Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yusuf. Doa bagi keluarga-keluarga, buku doa keluarga kudus nomor 8. O keluarga kudus Nazaret, komunitas kasih Yesus, Maria dan Yosef, teladan dan idaman setiap keluarga Kristiani, kepadamu kami mempercayakan keluarga kami. Bukalah hati setiap anggota keluarga pada iman, pada penerimaan sabda Allah, pada kesaksian hidup Kristiani, agar menjadi sumber panggilan baru dan suci. Mampukanlah jiwa para orang tua, agar dengan kesediaan mengasihi, pemeliharaan, kebijaksanaan, dan belas kasih, hendaknya mereka menjadi penuntun yang aman, menuju harta kekayaan rohani dan abadi bagi putra-putri mereka. Bangkitkanlah dalam jiwa orang-orang muda kesadaran yang tepat dan kehendak yang bebas, agar sambil bertumbuh dalam kebijaksanaan, usia dan rahmat, mereka menerima dengan murah hati rahmat panggilan ilahi. Keluarga kudus di Nazaret, buatlah agar sambil merenungkan dan meneladani doa yang tekun, kesetiaan yang murah hati, kemiskinan, bermartabat dan keperawanan murni yang dihayati dalam keluargamu. Kami semua dimungkinkan memenuhi kehendak Allah dan dengan kepekaan yang lembut dapat mendampingi semua di antara kami yang terpanggil untuk secara lebih dekat mengikuti Tuhan Yesus yang kepada kami telah memberikan dirinya sendiri. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, terutama anak-anakku dari SD Kanisius yang hari ini tugas kur untuk kita semua. Saya ucapkan selamat pagi. Selamat datang dalam Ekaristi pada pagi ini. Hari ini kita aja memasuki minggu biasa ke-6, diajak untuk merenungkan tentang cinta kasih yang benar Tuhan pada kita dan kasih kita kepada sesama kita. Ujuk misa pada pagi ini dimohon oleh Bapak Anton, mohon doa untuk kesembuhan Angel Semarmata yang mengalami kecelakaan sepeda motor hari Jumat yang lalu. Puji Tuhan, proses operasi retak tangan telah berjalan dengan baik. Dan juga kita berdoa untuk Suster Alexa yang hari ini berulang tahun. Sekarang kita mohon ampun di hadapan Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita hidup yang kekal.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber segala rahmat, Engkau berkenan tinggal dalam hati yang jujur dan murni. Bantulah kami kiranya dengan rahmat-Mu, agar mencapai kejujuran dan kemurnian hati, sehingga Engkau berkenan bersemayam dalam hati kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam satan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Putra Sirak. Asal sungguh mau engkau dapat menepati hukum, dan berlaku setia pun dapat kau pilih. Api dan air ditaruh Tuhan di hadapanmu. Kepada apa yang kau kehendaki, dapat kau ulurkan tanganmu. Hidup dan mati terletak di depan manusia. Apa yang dia pilih akan diberikan kepadanya. Sungguh besarlah kebijaksanaan Tuhan. Dia kuat dalam kekuasaannya dan melihat segala-galanya. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang bertakwa kepadanya, dan segenap pekerjaan manusia Ia kenal. Tuhan tidak menyuruh orang menjadi fasik, dan tidak memberi izin kepada siapapun untuk berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak tercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Kiranya hidupku mantap untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, sungguh demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang,
yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang belum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya Engkau nyatakan kepada orang sederhana. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajar murid-muridnya kata-katanya, "Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan pada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang bunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata padamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan perempuan itu di dalam hatinya. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan pada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu kepada Tuhan. Tetapi aku berkata padamu, janganlah sekali-kali bersumpah. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah sabda Tuhan.
Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dan anakku yang terkasih. Kalau kita melihat teks di atas, bacaan Injil sangat-sangat panjang. Tapi saya singkat, saya menemukan dalam liturgi bahwa bisa singkat. Saya pilih-pilih sehingga ora kesuwen. Nah, yang intinya ada 3 hal yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus dalam khotbahnya di atas bukit. Saya lihat ada 3. Pertama, diungkapkan oleh Tuhan Yesus adalah keharmonisan dalam relasi dengan sesama. Yang kedua, kesetiaan dalam perkawinan. Dan yang terakhir adalah kebenaran dan kejujuran dalam berbicara, yakni tentang sumpah. Yang pertama jelas bahwa relasi dengan sesama sudah diungkapkan di dalam 10 perintah Allah. Perintah kelima sampai dengan 10 adalah cinta kasih kita pada sesama kita. Lalu yang kedua, yang tentang suami istri. Maka diungkapkan oleh Tuhan Yesus dengan macam-macam kata, tapi saya singkatkan saja, cinta kasih suami dan istri. Yang ketiga adalah tentang kebenaran dan kejujuran dalam berbicara. Ini saya ungkapkan lebih banyak. Karena apa? Karena dalam berbicara dan bersumpah harus kita bahas. Karena ternyata saat ini sumpah yang diungkapkan oleh banyak orang di pengadilan itu tidak cocok dengan kenyataan. Kita masih ingat Ketua DPR ya, yang menjadi anggota DPR tahun 1999 sampai saat ini ya, ternyata berbohong. Siapa ketua DPR saat itu? Yang disebut adalah Setio Novanto. Dia itu korupsi tentang apa? Siapa tahu? Tentang KTP. Ya, masih hangat ya. Masih ingat dan masih hangat karena baru sekitar 3-4 tahun yang lalu beliau akhirnya mengaku di pengadilan dia mau ora. Nah, pakai pulsa sampai sumpah. Enggak. Tapi akhirnya saiki lebu mana? Masuk mana sekarang? Masuk bui. Nah, ini orang besar, orang kepercayaan rakyat, ternyata apa? Dia ngapusi. Sumpah yang diungkapkan adalah sumpah palsu. Ini. Juga demikian, kita masih ingat peristiwa yang baru saja terjadi. Di mana? Di Godong. Nah, di mana toh Godong itu? Di mana Godong? Kota Godong. Kota Godong, Kecamatan Godong. Di mana? Masa lah. Di mana? Di Purwodadi. Peristiwa apa? Masa orang di sini semua tuh pegang HP dan punya keinginan untuk nilai YouTube, masa tidak tahu? Ya? Apa yang terjadi di Godong? Ada buruh dan juragan pabrik itu kerah padu. Gara-gara apa? Gara-gara upah lembur tidak dibayar. Namanya saya catat ini ya.
namanya adalah seorang wanita, seorang ibu bernama Irma Octavia. Nah, Irma Octavia, beliau dari Demak, bekerja di Godong. Berkali-kali dia ngenteni upah lembut, tidak kei. Lalu apa yang jadi? Dia itu video. Nah, di video kemudian jadi terkenal pabrik itu. Pabrik apa toh? Pabrik pakaian. Saya catat juga di sini. Namanya adalah PT Sai Apparel Industries di Godong di Purwodadi. Saya kira apa yang diungkapkan oleh Ibu Irma Octavia itu betul. Karena ketika mereka menjadi pekerja buruh di situ, ada perjanjian dengan mereka. Berapa upahnya, lemburnya berapa, ternyata mereka itu bohong. Ini perusahaan yang diungkapkan dalam koran juga itu adalah milik orang India. Nah, jadi kita jajah lagi oleh perusahaan asing yang melecehkan para pekerja di Godong di Purwodadi itu. Ini, maka yang ketiga yang tadi ungkapkan tadi, kebenaran kejujuran dalam berbicara itu harus kita pegang teguh. Juga tentang sumpah, kita harus pegang teguh. Sumpah dan janji kita, terutama dalam kehidupan kita, itu sangat penting. Yang kedua, balik lagi, karena apa? Karena ternyata dalam kehidupan keluarga kita, antara suami dan istri itu ada janji. Di mana ketika mereka itu menikah di gereja atau di masjid atau di sipil, itu ada yang disebut janji. Karena saya pernah juga menjadi saksi. Jadi saksi tidak di gereja tapi di sipil. Saya jadi saksi dan saya lihat itu petugas dari sipil itu menanyai kepada calon suami istri itu dengan tanya dalam janji itu. Oleh karena itu kita juga diajak untuk merenungkan tentang janji kita pada Tuhan dan keluarga kita dan sama kita. Bapak Ibu, mari mohon pada Tuhan agar sabda Tuhan Yesus yang diungkapkan dalam khotbah di atas bukit yang dihadiri banyak sekali orang itu, sungguh-sungguh kita renungan dengan baik. Karena itu juga mengenai kita semua sebagai umat Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu panjang sebabat. Amin. Marilah kita berdiri, kita mengungkapkan syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang kuasa pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal, yang menderita sengsara dalam penderitaan, salibkan wafat di mata, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Di situ ia akan datang mati orang hidup dan percaya akan Roh Kudus, Jakatur yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebahagiaan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita manjatkan doa pada Allah Bapa yang telah berkenan memberi kesempatan
berkembang sebagai manusia bebas dalam cinta kasih kepada sesama. Bagi para penanggung jawab gereja dan negara, semoga Allah Bapa menerangi para penanggung jawab dalam gereja dan negara, agar jangan menganggap kebebasan anak buah sebagai ancaman atas kewibawaan, melainkan secara positif membimbing mereka menuju kedewasaan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua dan para pendidik, semoga Allah Bapa meluaskan kiranya pandangan para orang tua dan para pendidik agar tidak berpaku pada adat kebiasaan pada masa muda mereka, melainkan terbuka untuk mendengar cita-cita kaum muda dewasa ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum muda, semoga Allah Bapa menyadarkan kiranya kaum muda zaman sekarang jangan sampai mereka terbawa oleh arus kemewahan dan kesenangan, tetapi berpandangan teguh bahwa lebih baik memberi daripada menerima. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri di sini, semoga Allah Bapa mendampingi kita dalam memberi kesaksian tentang ajaran putranya kepada masyarakat di sekitar kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur padamu untuk Suster Alexa yang hari ini berulang tahun. Berilah kebahagiaan dia dan berilah juga panjang umur. Kami mohon. Kami juga berdoa untuk kesembuhan Ananda Angel Simarmata yang mengalami kecelakaan sepeda motor 2 hari yang lalu. Dan juga damilah dia kesembuhannya ini sungguh-sungguh menjadi kesembuhan yang bagi kehidupannya. Dan juga Tuhan, karena proses operasi letak tangan telah berjalan dengan baik. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, dengan bebas putramu telah menjatuhkan pilihannya pada pelaksanaan kehendak-Mu dan curahkan segalanya demi sesama manusia. Kami mohon perkenankanlah kami dalam masa perubahan yang cepat ini selalu berusaha mencapai cita-cita Yesus putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah Ta'ala, sebab kekurahan-Mu kami menyerah roti yang kami berikan padamu. Kemudian bisa manusia yang dan akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Ta'ala, sebab kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan padamu. Asalkan anggur manusia yang bagi kami akan jadi minuman rohani. Terpujilah, berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita dan persembahan berkenan pada Bapa yang Maha Kuasa. Kami mohon ya Allah, semoga persembahan ini menyucikan dan membarui kami, sehingga kami yang melaksanakan kehendak-Mu akan meroleh anugerah hidup abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah merahna pada Tuhan. Marilah bersyukur Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur padamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebagaimana dengan pengantaraan putramu terkasih, Engkau menciptakan umat manusia, demikian pula Engkau membaruinya dengan penuh kasih sayang. Maka pantaslah seluruh alam ciptaan mengabdi Engkau, semua yang terus memuji-Mu, dan segala orang kudus-Mu sehati meluhurkan Dikau. Kami pun bersama semua malaikat memasyurkan Dikau dengan pujian yang indah tanpa henti seraya bernyanyi. Siapkan amnenesa nomor 2A. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka mohon kuduslah persembahan ini dengan curahan Roh-Mu, agar baginya menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia serahkan untuk menanggung sesera dan rela, dan mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia mencah-pecahkan
lalu memberikan pada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang serahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan, dia mengambil piala. Lagi dia mengucap syukur padamu, berikan pada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang tumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan pada Bapa roh hidup dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cita kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Paus kami Roberto, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dalam keharapan akan bangkit, akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, Rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta muji dan muliakan Dikau dengan Tuhan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dalam Dia, bagi-Mu Bapa Kuasa dan Tuhan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan panjang segala masa. Amin. Marilah kita nyanyikan Bapa kami bersama-sama.
Tuhan, kami mohon bebaslah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan selamat kami Yesus Kristus, sebab Kaulah Raja yang mulia. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan padamu, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang tundang perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas mau datang pada saya, setelah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
Umat Allah makan dan menjadi puas karena Tuhan memenuhi keinginannya dan kerinduannya tidak dikecewakan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, sumber kesegaran sejati, Engkau telah memuaskan dan menyegarkan kami dalam perjamuan yang menyenangkan kami. Semoga kami selalu merindukan anugerah-Mu yang membuat kami sanggup berlaku jujur dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, saya ucapkan selamat terima kasih atas kehadiran kalian dalam Ekaristi pada misa pagi ini. Terima kasih Bapak Ibu, Prodiakon, Mesdinar, kemudian Lektor, Solis, dan juga terutama anak-anakku dari SD Kanisius atas kor yang diungkapkan pada hari ini sangat-sangat bagus. Ini mungkin ya. Ini saya kira baru pertama kali kalian itu kor di gereja ini. Ya, berapa kali? Hah? Sering, sudah sering. Baru kali ini. Ya, baru kali ini toh itu membantu paroki untuk kor dalam misa hari Minggu. Ya, terima kasih. Nah, selama 4,5 tahun saya belum pernah lihat anak-anak SD di sini itu tugas kor di sini. Belum pernah, baru kali ini. Matur nuwun nggih Pak Ibu kepala sekolah dan juga Bapak guru dan Ibu guru dan anak-anakku yang terkasih. Sekarang kita berdoa dan juga untuk terima kasih pada organis ya yang selalu setia mengiringi nyanyian-nyanyian di gereja ini. Sekarang kita mohon berkat. Tuhan bersamamu. Semoga Allah senantiasa melimpahkan berkat kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perakna Ekaristi telah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus.